Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febiola Francisca dengan NIM 19003013, nomor absen 4 yang berasal dari kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai simulasi pembelajaran KWN bagi anak berkebutuhan khusus, khususnya pada anak tunadaksa, yang diampu oleh Bapak Dr. Damri MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa. Membaca doa sesuai dengan kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu bakal melakukan absensi ya. Yang pertama yakni Silvi. Hadir Bu? Hadir Bu. Ya, kalau misalnya Ibu bilang absen, berarti Silvi jawab hadir Bu gitu ya. Selanjutnya Ibu bakal memberikan penjelasan mengenai tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pembelajaran kita pada pagi hari ini temanya yaitu tema 1 yang berjudul tugasku dengan subtema tugasku di rumah. Tujuan dari pembelajaran ini ialah agar kita mengetahui mengenai tugas-tugas kita di rumah serta hak dan kewajiban kita di lingkungan rumah. Oke, sudah siap belajar Silvi? Sudah. Oke, kita mulai ya. Baiklah, kita mulai ya pelajaran kita, yakni mengamati gambar kehidupan sehari-hari. Ini coba lihat gambar di sini. Udah Ibu tampilin gambar ini. Ada yang pertama yakni orang baru bangun tidur. Selanjutnya ada orang menyuci pakaian, ada orang makan, sarapan, ada orang nonton TV, dan juga orang mandi. Ini merupakan contoh dari kegiatan kita sehari-hari di rumah. Selanjutnya, Ibu akan menceritakan suatu kegiatan, anggap saja namanya Dani. Dani setiap pagi bangun jam 5 subuh. Setelah bangun, ia sholat subuh untuk melaksanakan sholat subuh. Lalu ia mandi. Setelah mandi ia sarapan. Setelah sarapan ia bersiap-siap untuk pergi sekolah, dan pada pukul 6:30 ia pergi sekolah. Berikut merupakan suatu kegiatan yang dilakukan Dani sehari-hari. Selanjutnya Ibu ingin mendengar kegiatan sehari-hari yang Silvi lakukan. Apa saja? Nyapu. Jadi sebelum pergi sekolah nyapu dulu. Sarapan dulu enggak kalau pergi sekolah? Sarapan. Berarti bangun tidur, mandi, sarapan, nyapu. Oh gitu, sebelum pergi sekolah itu dilakukan sehari-hari ya? Oke. Kelas selanjutnya Ibu akan memberi pengetahuan Silvi mengenai hak dan kewajiban kita di rumah. Yang pertama kita mulai dari hak dulu ya. Hak kita di rumah ialah mendapatkan makanan dan minuman yang bergizi dari orang tua kita agar kita bisa tumbuh sehat. Yang kedua yakni mendapatkan perlindungan dan keamanan dari kedua orang tua kita dan juga dari anggota keluarga kita. Yang ketiga yakni mendapatkan kesejahteraan hidup, yakni kita hidup dengan keamanan, seperti itu. Selanjutnya yakni mendapatkan bimbingan saat belajar. Misalnya kalau sekolah online nih, kalau misalnya Silvi kesulitan dalam belajar, pasti dibantuin sama orang tua atau kakak kan. Nah, selanjutnya kita masuk ke kewajiban. Kewajiban kita sebagai anak di rumah ialah patuh terhadap kedua orang tua kita, menjaga kebersihan rumah seperti yang dilakukan oleh Silvi tadi, menyapu rumah sebelum pergi sekolah, itu sudah bagus. Selanjutnya yakni menghormati dan menyayangi anggota keluarga. Dan yang terakhir yakni mengerjakan PR yang diberikan ke sekolah. Itu merupakan hak dan kewajiban kita. Selanjutnya Ibu tadi kan udah jelasin mengenai hak dan kewajiban di rumah sebagai anak. Selanjutnya Ibu akan bertanya kepada Silvi mengenai hak dan kewajiban di rumah. Untuk hak sendiri, apa tadi Silvi? Makan dan minum. Mendapatkan makan dan minum dari orang tua agar kita sehat. Selanjutnya mengenai kewajiban. Tadi kewajiban kita apa ya? Yang tadi Silvi sudah lakukan juga tuh setiap hari. Menyapu, iya nyapu juga masuk kewajiban. Terus kita nggak boleh melawan sama orang tua. Oke, itu merupakan hak dan kewajiban. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam
tata tertib yang ada di rumah. Yang pertama yakni tidak boleh melawan orang tua. Yang kedua yakni tidak boleh berkata kasar, dan yang ketiga tidak boleh berbuat jahat. Nah, itu merupakan tata tertib yang ada di rumah. Tadi kan ibu udah jelasin mengenai tata tertib di rumah. Selanjutnya ibu bakal tanya dengan Silvi apa itu tata tertib di rumah yang tadi udah ibu jelasin. Enggak Gak boleh melawan Tidak orang boleh tua. melawan orang tua. Sama Jangan ngomong kasar. jangan ngomong kasar. Pinter nih. Selanjutnya kita udah masuk ke penghujung pembelajaran kita. Ibu bakal menyimpulkan tentang kegiatan kita pada pagi hari ini. Kita tadi sudah belajar mengenai contoh-contoh aktivitas yang kita lakukan di rumah. Selanjutnya Silvi juga sudah menjelaskan mengenai kegiatan Silvi. Terus ibu juga udah menjelaskan mengenai hak dan kewajiban kita di rumah. Terus ibu juga udah menjelaskan mengenai tata tertib yang ada di rumah. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, ibu bakal ngecek nih pemahaman dari Silvi. Tadi contoh kegiatan di rumah apa aja ya? Nyapu. Terus nih ada gambarnya. Nyapu, nyuci, mandi, makan. Nah, iya ya. Terus kalau hak kita di rumah, ngapain tadi? Mendapatkan makan dan minum. Iya, mendapatkan makan dan minum yang bergizi agar kita sehat. Selanjutnya kita masuk ke kewajiban. Kewajiban kita di rumah ngapain? Terus bersih-bersih rumah tuh ya. Terus Ngepel. bersih-bersih rumah, terus menghormati kedua orang tua. Terus mengenai tata tertib. Nih, materi terakhir nih tentang tata tertib. Tadi tata tertib di sekolah yang sudah ibu jelasin apa ya? Tidak boleh berkata Kasar. Tidak boleh berkata kasar. Lalu tidak boleh Ngelawan orang tua. pintar. Jadi udah paham ya mengenai tugas kita di rumah. Lalu sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Salah dan kurangnya ibu mohon maaf. Selamat kembali besok pagi. Terima kasih.